Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pagi ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai ini, melaksanakan seluruh rangkaian ibadah Ramadan, mulai puasa, tadarus, salat tarawih, yang insya Allah itu semua akan menjadi pelebur dosa-dosa kita di masa yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya tidak bisa lama karena harus ke Bangil. Hari ini kita akan meneruskan soal filantropi yang beberapa hari yang lalu kita bahas di tarawih, yaitu zakat, mengeluarkan harta yang ditentukan besarnya dan kapan waktunya. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengar rangkaian ayat yang selalu melekat, bahkan ada 26 ayat di dalam Al-Quran itu yang kata zakat itu, tunaikanlah zakat itu digandengkan dengan sholat. Wa aqimus sholah wa atuz zakat, atau yuqimunas sholah wa yu'tuz zakat wa yu'tunaz zakat. Jadi begitu pentingnya zakat itu, selalu banyak sekali Allah menggandengkannya dengan perintah sholat. Nah, dan juga sudah kita kenal ada dua model zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Jadi jika zakat fitrah itu dikeluarkan untuk seluruh jiwa, baik dia kecil, bayi, pokoknya yang hadir di dunia ini, mampu atau tidak mampu, maka harus dimampukan bagi yang tidak mampu, dia harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Ya, zakat fitrah ini bagi orang yang berpuasa, kata Nabi, zakat al-fitri tuhrotal lis-shaim, menjadi penyuci atau pembersih orang yang berpuasa dari lagwi war-rafath, dari segala bentuk kata-kata yang kotor dan omong kosong. Jadi di tengah kita berpuasa itu tidak menutup kemungkinan karena digoda oleh orang lain, ngobong-ngobongi kata orang Surabaya, lalu kita mengeluarkan kata-kata kotor atau sering berkata yang tidak ada gunanya. Untuk membersihkan itu Allah memberi fasilitas dengan zakat fitrah. Ya, zakat fitrah ini menyempurnakan puasa kita yang seharusnya bukan hanya puasa tidak makan dan tidak minum, tapi juga puasa mulut dari perkataan kotor dan omong kosong, maka dibersihkan dengan zakat fitrah. Bukan zakat mal ya, zakat fitrah. Zakatul fitri ya. Zakat fitri. Nah, zakat fitri ini kata Nabi ya, ala dzakari wal unsa, berlaku untuk laki-laki maupun perempuan, wal khurri wal mamluk, yang merdeka maupun budak, sa'an min tamrin aw sa'an min syair, berupa satu sa' kurma atau satu sa' gandum. Yang kemudian diterjemahkan oleh para ulama, pokoknya satu sa' makanan pokok. Kalau makanan pokoknya kurma, ya kurma yang dijadikan ukuran soknya itu. Kalau gandum ya gandum. Kalau Indonesia ini beras, maka ukurannya adalah beras.
Dulu waktu saya SD, patokan 1 sok itu 2,5 kilo. Bapak Ibu saya kira mengalami 2,5 kilo. Tapi sekarang sini berapa Pak Muntari? Sama. Nah, sama ya. Ukuran sok itu sama dengan 4 mud. Mud itu ukur cawukan itu. Jadi kalau dicawuk begini, sekuat-kuatnya cawukan, ini 1 mud namanya. Nah, kalau tangannya Pak Muntari sama tangan saya, mungkin besaran Pak Muntari kan ya. Bisa jadi kalau Pak Muntari 3,5 kilo mungkin ya. Kalau saya cuma 2,5 kilo. Nah, perbedaan antara 2,5, 3 atau lebih dari itu tergantung dari besarnya cawukan itu. Anak kecil yang dizakati tentu pantas 2,5 kilo. Tapi kalau bapak-bapak begini yang rata-rata tangannya besar, ya bisa jadi lebih dari 2,5 kilo. Maka Majelis Ulama Indonesia memaksimalkan dengan ukuran 3 kilogram. Ya. Nah, kalau di Arab pakai kurma, beratnya mungkin lebih dari 3 kilo karena berat jenis benda itu masing-masing beda, makanannya beda. Ya, sekali cawuk kurma, ya kalau kurmanya kurma ajwa, agak enteng-enteng begitu. Tapi kalau kurma yang masih basah, bisa jadi lebih berat, lebih dari 3 kilo. Jadi ukuran itu menjadi berbeda-beda karena cawukannya itu ya, karena cawukannya itu. Untuk menstandarisasi, maka Majelis Ulama Indonesia membuat angka maksimal kurang lebih sekitar 3 kilo. Ya, terserah ini takmir ini memaksimalkan 3 kilonya atau masih menggunakan standar 2,5 kilo. Ya, andaikan Bapak Ibu tidak menggunakan timbangan pun tidak ada masalah, ya nyawuk saja. Semaksimal mungkin pokoknya 4 kali cawuk ya. Jadi 1 sok itu 4 mud, 1 mud itu kurang lebih sekitar 1 cawukan munjung Pak ya. Saya tidak menemukan bahasa Indonesia cawukan itu apa saat. Ya. Kalau keju ya keju, kalau anggur ya anggur. Bendanya beda, beratnya juga akan menghasilkan berbeda. Jadi sampai kapanpun kalau berada di sebuah negara yang memiliki makanan pokok yang berbeda, maka ukuran berat itu tidak akan sama untuk zakat fitrah. Ya, saya kemarin kan ketemu dengan orang-orang India yang gede-gede ya, tangannya juga gede-gede, bisa lebih dari 3 kilo. Nah, kalau Indonesia masih kecil-kecil ya pantas lah 2,5 sampai 3 kilo. Nah, itu yang terkait dengan zakat fitrah. Jadi jika Nabi menegaskan bahwa zakat fitrah ini wajib bagi siapa saja, maka bagi yang tidak mampu, orang yang berada di sekitar ini harus memampukan agar dia bisa bayar zakat fitrah. Anak dibayar oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak mampu, maka tetangga di sebelahnya itu harus memampukan supaya bisa bayar zakat fitrah. Apa boleh membayar zakat fitrah dari fitrah? Saya dikasih zakat fitrah karena saya tidak mampu, kemudian ini saya pakai untuk bayar fitrah, boleh. Ya, ini memampukan orang yang tidak mampu bayar zakat fitrah. Ya, ini yang terkait dengan zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Ya, zakat mal ini prinsipnya sebenarnya setiap yang kita miliki itu ada saham Allah di situ. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ilallahi masir. Semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah pada dasarnya milik Allah. Karena itu setiap yang kita miliki ini ada saham Allah di situ yang nanti Allah akan meminta dividennya ini dalam bentuk zakat. Ya, berapa zakatnya? Nah, ini nanti yang akan kita hitung. Allah tidak banyak-banyak narik dividennya. Bahkan di surat Al-Baqarah disebutkan wa yas'alunaka madza yunfiqun,
dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, qulil afwa, katakanlah yang lebih dari keperluan. Kita menggunakan untuk hidup, operasional untuk hidup, kemudian ada kelebihan, itu yang kemudian kita zakatkan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya supaya kamu berpikir. Yang diminta oleh Allah itu adalah kelebihan dari apa yang sudah kita manfaatkan untuk hidup. Ini yang harus kemudian dikeluarkan zakatnya. Allah menjadi pemilik semua harta yang ada di dunia ini, dan kita punya hak untuk memanfaatkan apa yang diberikan Allah itu. Kalau hak itu sudah kita ambil, ternyata masih lebih, maka lebihnya inilah yang kemudian diminta oleh Allah, dividennya itu untuk zakat. Ya, dikembalikan kepada orang lain. Nah, berapa yang dikeluarkan? Nah, ini yang berbeda-beda tergantung jenis yang kita keluarkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, walaysa fi malin zakatun hatta yahula alaihil haul. Tidak ada zakat pada harta hingga mencapai haul. Harta yang disimpan, yang tidak digunakan untuk apa-apa, tidak dipakai untuk operasional, maka dia harus dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai 1 tahun hijriah. 1 tahun hijriah itu berarti tidak harus Ramadan. Kapan ngumpulnya sudah cukup nisabnya, maka dia harus dikeluarkan zakatnya. Ya, kalau terkumpul setara dengan 85 gram emas di bulan Muharram, maka Muharram berikutnya jika masih belum dipakai baru dikeluarkan zakatnya 2,5%. Tapi kalau kemudian tidak harus Ramadan, ya, tidak harus Ramadan, kapan ngumpulnya. Tapi kalau kemudian supaya kita ini tidak bingung, mempercepat pembayaran zakatnya, itu dibolehkan. Ya, pernah terjadi di zaman Nabi, ditanyakan kepada Nabi, Annal Abbas sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili shadaqati qabla an tahilla farakhasa lahu fi dzalik. Ya, bolehkah bayar lebih awal zakat yang belum mencapai 1 tahun? Maka Nabi memberikan keringanan untuk hal tersebut. Berarti boleh, Pak, ya. Jadi belum setahun terus zakatnya dikeluarkan, itu boleh. Nah, berapa besar zakatnya? Ini ringkasannya begini. Ya, emas kalau mencapai 20 dinar yang setara dengan 85 gram emas, maka dia dikeluarkan 2,5%, ya, dari yang tidak terpakai. Jadi emas yang ibu-ibu kalau pakai cincin yang dipakai itu tidak kena. Tapi kalau cincinnya disimpan, batangan atau emas yang tidak dipakai untuk sehari-hari, maka itu yang dikenakan zakat. Karena itu banyak ibu-ibu untuk menghindari zakat, seluruh jarinya diisi cincin. Ya, kalungnya dipakai semua. Ya. Kalau perak sekitar 590 gram perak murni, 2,5%. Hewan ternak, nah, saya pakai yang paling rendah saja, 40 ekor kambing itu dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing. 40 dikeluarkan 1 ekor kambing, berarti berapa persen, Pak? 2,5% juga. Jadi 1/40, ya. Hasil pertanian 720 kg. Ini beras apa gabah? Apa, Pak? Beras atau gabah? Ya, malah melas lagi kalau gabah. Apa? Beras. Ya, beras, ya. 5 wasak yang siap untuk dimasak. Ya, kalau gabah lebih melas lagi, sekitar 1000 kilogram. Ya.
barang perdagangan 2,5% disetarakan dengan emas, kemudian harta temuan 20%. Yang mau kita bahas itu kita ini masuk yang mana? Jualan, nemu atau rikas ya, atau masuk dalam pertanian. Bapak Ibu ini mau menyetarakan diri kita ini sebagai orang yang berusaha dengan model dagang, atau nemu harta karun, atau seperti petani yang harus mengeluarkan zakat. Jadi kalau perdagangan itu diwajibkan mengeluarkan zakat dari keuntungan, ya, keuntungan yang didapat kemudian tersimpan, jika mencapai nisab setara dengan 85 gram emas, maka dia dikeluarkan 2,5%. Tapi kalau harta pertanian itu dikeluarkan setiap panen. Nah, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi pernah menyampaikan begini, fa idza kanat laka mi'ata dirhamin wa hala 'alaihal haulu fa fiha khamsatu darahim. Bila engkau memiliki 200 dirham dan telah berlalu 1 tahun, maka padanya engkau dikenai zakat sebesar 5 dirham. 5/200 atau sama dengan 2,5%. Itu kalau bentuknya dirham. Dirham itu lempengan alat tukar yang digunakan pada zaman Nabi yang terbuat dari perak. Jadi kalau 200 perak itu zakatnya 5 perak, gitu ya. Gampangannya bahasanya begitu. Dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikit pun, maksudnya zakat emas, hingga engkau memiliki 20 dinar. Sedangkan kalau dinar itu alat tukar uang yang digunakan untuk alat tukar di zaman Nabi yang terbuat dari emas. Kalau memiliki 20 dinar nganggur, maka kita disuruh mengeluarkan setengah dinarnya, sama 2,5%. Nah, persoalannya untuk saat ini, emas dan perak itu harganya jauh. Emas itu sekarang sekitar 900.000, perak hanya 12.000. Kalau nisabnya disamakan, emas itu 85 gram baru kena zakat, setara dengan hampir 80 juta, ya. Jadi Bapak Ibu kalau punya simpanan 80 juta, itu baru kena 2,5%. Tapi kalau perak 200 gram perak dikalikan 12.000 itu hanya berapa, Pak? Tidak sampai 5 juta. 4 juta sekian sudah kena zakat. Sudah kena zakat. Kira-kira adil enggak, Pak? Kalau ngukur keadilan ya, sama-sama 2,5%. Pertanyaan kedua, kenapa kita harus menggunakan acuan emas kok tidak perak? Setiap hasil harta yang kita miliki ini selalu diekuivalensikan dengan emas yang 85 gram itu, sehingga kita tidak mengeluarkan zakat, menunggu 85 gram nganggur baru kena zakat. Tapi kalau disamakan dengan perak, kita hanya punya 5 juta nganggur saja sudah kena zakat. Nah, kalau dulu ini bisa menjadi standar kurs pada zaman Nabi. Artinya 1 dinar itu setara dengan 10 dirham. 1 gram emas itu sama dengan 10 dirham perak, kan gitu ya. Kalau ini yang dibuatkan kursnya seperti kursnya Nabi, mau menggunakan standar perak, mau menggunakan standar emas itu sama. Setiap 85 gram emas itu setara dengan 850 gram
perak. Maka itu yang dikenakan zakat. Tapi kalau dengan harga sekarang tidak masuk akal. Sekarang ini harga emas, ini harga emas sekarang itu 891 yang kuning ini ya, yang IDR ini 891.000 per gram. Harga perak cuma 11.000 Pak. Meskipun dikali 200, ini tidak akan setara dengan 85 gram emas. Kalau ingin menghindar dari zakat, kita pasti menggunakan acuan emas. Gak sampai 85 gram, gak kena zakat. Tapi kalau dengan acuannya perak, nabung cuma 6 juta saja sudah kena zakat. Nah, ini yang kemudian perlu kajian lebih lanjut. Sebenarnya yang digunakan acuan itu emasnya atau konversi di zaman Nabi, sehingga kita menyamakan antara emas dengan perak. Belum lagi pertanian. Nah, ini pertanian ini. Ini pertanian. Ini saya ambil dari Bulog ini. Maret 2022 harga gabah itu 4.704. Ya, harga gabah penggilingan di tingkat penggilingan. Berarti kalau 1.000 kg gabah itu 4 juta sudah kena zakat. Kalau harga beras itu di tingkat Bulog sekitar 9.700. Berarti setiap 9 dikali 700 tadi Pak ya. Nah, 720 kurang lebih 6 juta. 6-7 juta itu sudah kena zakat. Dan jangan lupa, pertanian itu dikenakan zakat setiap panen, bukan nunggu tersimpan selama 1 tahun. Nah, ini yang kemudian saya pernah ditanya oleh mu'alaf. Katanya Islam itu adil, tapi melihat komposisi zakat ini kok lebih enak dodolan, dagang kan gitu ya, dibandingkan jadi petani. Bapak Ibu lebih susah mana, petani sama pedagang? Apa? Sekarang ini petani lebih susah. Tapi zaman Nabi, dagang itu susah. Nabi itu kalau diajak Abu Thalib, pamannya dagang, dari Mekah ke Syam, itu jaraknya 1.500 kilo. Belum ada perompak. Ya, di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Tidak peduli musim dingin, tidak peduli musim panas, kalau jualan itu dia harus menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 1.500 km. Risikonya besar, risiko fisik, risiko keamanan, dan risiko untung rugi. Karena perjuangan modalnya besar, perjuangan tenaganya besar, maka pantas kalau kemudian Allah narik dividennya itu hanya 2,5% dari yang tidak kamu gunakan. Ya. Nah, ini kita kembalikan kepada spirit apa yang ada dalam komposisi zakat itu, sehingga kita bisa menempatkan diri, pantasnya saya ini mengeluarkan berapa persen dari harta yang kita miliki. Ya, dagang di zaman Nabi itu susah, karena harus menempuh perjalanan jauh dengan segala resikonya itu, yang belum tentu untung, belum tentu rugi. Tapi pertanian pada zaman itu, Nabi mengatakan begini, man ahata haitun fil ardi alal ardi fahiyalahu. Ya. Dulu di zaman Nabi itu Pak, kalau ada tanah kosong, tidak ada pemiliknya, terus dia nemu dan dia mengelola, itu tidak usah beli, tanah itu akan menjadi miliknya. Jadi mupek. Tapi kalau sudah jadi miliknya, ada orang lain yang ingin terhadap tanah itu, baru kemudian terjadi transaksi jual beli. Ya, tanahnya itu mupek, kemudian setelah dipek, ya setelah dimiliki itu, dia bisa mengelola menjadi sebuah pertanian. Bapak Ibu bisa bayangkan pertanian di zaman Nabi. Pertanian di zaman Nabi itu pakai pupuk apa enggak?
Enggak pakai pupuk. Kira-kira bibit beli apa enggak? Enggak beli. Sudah enggak pakai pupuk, enggak pakai beli, tanah enggak sewa, enggak ada pajak tanah pada saat itu ya. Yang mupek itu, yang mupek. Ada pajak setelah itu dalam bentuk apa ini? Ada pajak ya, tapi tidak seperti pertanian pada saat ini. Jadi karena saking mudahnya mendapatkan rezeki dan saham Allah begitu besar di dalamnya, maka Allah narik dividennya juga besar. Hanya gara-gara manusia mau berusaha untuk mengalirkan air di sawah, yaitu irigasi itu, Allah ngurangi dividennya. Kalau kamu tidak ngurus belas, ya, yang ngurus cuma nandur tok itu ya, nandur terus manen, maka kamu harus membayar zakat 10%. Tapi kalau kamu kerja lebih keras lagi dengan mengalirkan air dengan proses irigasi, maka kamu harus membayar zakat 5%. Berarti dia bermodal apa tidak, Pak? Petani pada zaman itu hampir tidak modal, tapi modal tenaga. Tenaga ada, modal tidak ada. Ya, maka dia mengeluarkan antara 5 dan 10%. Nah, berikutnya peternakan. Peternakan ini keluar tenaga enggak? Apa? Oh iyalah, menggembala gitu ya. Ya. Setiap hari harus angon wedhus. Ya, ngarit. Dan risiko kematian terhadap ternak itu juga masih tinggi. Nah, pekerjaan petani dengan pekerjaan penggembala itu lebih berat penggembala pada saat itu. Karena pertanian pada saat itu setelah ditanam ditinggal. Gak diopeni kan gitu ya. Tapi kalau penggembala ya memang diler gitu, disuruh makan rumput sendiri. Tapi setidak-tidaknya seperti Nabi Musa itu ya, yang menggunakan tongkatnya itu untuk menggembala kambing itu. Ada upaya bekerja yang lebih ketika menggembala ternak itu. Sehingga Allah menarik pajaknya itu tidak banyak, hanya 2,5% dari ternak itu. Ya, tapi kalau tidak ada modal sama sekali, tenaga juga enggak, modal uang juga tidak, maka Allah nariknya besar 20%, yaitu harta temuan. Ya, nemu itu kan enggak bondo apa-apa, Pak ya. Modal tidak, tenaga juga tidak. Nah, dari proses memperoleh harta inilah kita baru bisa menempatkan diri, pantasnya saya ini mengeluarkan berapa dari yang kita miliki. Bapak Ibu ini kan rata-rata pegawai. Ya enggak, Pak? Pegawai itu keluar tenaga apa tidak? Keluar. Modal? Enggak. Ya. Apa? Kendaraan itu ya sama dengan tenaga lah, setidak-tidaknya. Enggak ada modal untuk beli ini enggak. Ya. Nah, kalau tidak ada modal, kemudian hanya tenaga, itu pantasnya 2,5, 5, 10 apa 20, Pak? Apa? 2,5, enggak sing minim kok. Ya, saya ulangi ya. Tadi yang masuk 2,5 itu adalah perdagangan. Perdagangan di zaman Nabi itu mengeluarkan modal, tenaga, dan risiko besar. Gitu ya. Maka Allah ngambilnya hanya 2,5. Kalau pertanian, modal tidak. Yang tidak ada usaha sama sekali untuk mengalirkan air, Allah narik 10%. Tapi ada upaya tenaga yang dikeluarkan lebih dengan modal irigasi, Allah narik 5%. Jadi modal tidak, tenaga iya. Ya, antara 5 sampai 10%.
Kalau ndak pakai modal, ndak pakai tenaga sama sekali, Allah nariknya 20%. Lah jenengan itu masuk yang mana? Bertenaga apa tidak? Bermodal apa tidak? Ya, coba dicocok-cocokkan sendiri, pantasnya yang mana? Jangan sembarang diantem 2,5. Ya, kalau hanya modalnya tenaga saja ya. Nah, itu yang kemudian ada seorang dokter yang tanya, Ustadz, kira-kira saya ini pantasnya berapa persen? Saya ini sekolahnya mahal, masuk saja sudah 200 juta. Itu ya, ini modal ini. Modal. Nah, belum prakteknya, belum kelilingnya. Ya kalau itu dianggap modal, bolehlah 2,5 sama tenaganya ya. Tapi ya jangan 2,5 terus. Habis itu kan menikmati kan ya. 2,5 itu kan pada saat awal melakukan praktek. Ya, kalau sudah merasa Allah memberi cukup untuk mengembalikan semua itu, tinggal menikmati ya, tingkatkan zakatnya itu menjadi seperti pertanian 5%. Ya. Jadi bahkan ketika anak saya mendapatkan kuliah tentang zakat itu di UNER, karena online jadi saya bisa nguping Pak ya. Pertanian sekarang itu yang dikenakan zakat itu orang yang garap sawah atau yang memiliki sawah. Itu juga jadi pertanyaan. Kalau yang garap sawah itu bukan, itu disebut petani apa bukan Pak? Buruh kan? Buruh. Berarti ya sama dengan kita. Kita ini ngantor, ya kebetulan cari uangnya di kantor. Kalau dia cari uangnya di sawah. Kalau buruh ya statusnya seperti karyawan biasa. Berarti yang disebut petani itu, penghasil dari petani itu adalah pemilik lahan itu. Nah kalau dari sisi nisab itu seperti itu, nisab itu maksudnya kita ini mengukur semuanya berdasarkan emas ini ya, yang 85 gram, atau begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pantas mana kita mengeluarkan zakat menggunakan standar perak dan menggunakan standar emas? Saya tanya ini sekarang. Jadi ini kan ada pertanian. Kalau disamakan dengan kalau perak itu hanya 6 juta sudah kena zakat. Jika diukur menggunakan harga perak sekarang. Ya. Pertanian juga begitu, 720 gram beras kalau dikurskan itu kurang lebih antara 6 sampai 7 juta. Berarti dari kelompok barang yang kena zakat, dua ini nisabnya adalah 7 juta. Anggap saja 7 juta. Ya. Nah, sedangkan emas itu 80 juta baru kena zakat. Ya. Jika ingin aman, bagi saya jika ingin aman, ambil kurs yang terendah, nisab yang terendah. Kapan kita harus mengeluarkan zakat? Hanya nabung 7 juta maka dikeluarkan zakatnya itu. Itu kalau melihat ini spirit yang ada dalam zakat ini adalah keluarkanlah hak Allah, dividen yang ditarik oleh Allah dari barang yang tidak terpakai, dan bagaimana cara kamu memperolehnya. Berapa besarnya? Nah, tinggal golek yang cocok. Wong aku iki oleh warisan. Warisan itu enaknya dimasukkan berapa persen, Pak? Dapat waris. Dapat waris itu ngetokno tenaga apa enggak? Enggak.
Mengeluarkan modal? Enggak, kecuali kalau rebutan warisan, ya. Kalau rebutan warisan kan pengadilan, ngetokno duit gitu ya. Baru kemudian masuk ke pertanian. Tapi kalau tiba-tiba jegleng, wis bagi dapat, maka dia tidak mengeluarkan tenaga, tidak mengeluarkan modal, maka sepantasnya dia mengeluarkan 20%. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang ditanyakan kira-kira? Iya Pak. Ya, jadi ada hadis yang menyebutkan yang zakat itu artinya tumbuh. Zakat itu dikenakan pada sesuatu yang tumbuh, bisa berkembang. Ya, kalau rumah ini dulu harganya hanya 10 juta, sekarang bisa 1 miliar gitu ya. Ini bisa dimasukkan ke dalam kategori tumbuh. Nah, seperti perhiasan itu emas ya, yang dipakai tidak kena zakat, tapi yang disimpan kena zakat. Kalau dia ini aset yang punya potensi untuk tumbuh dan tidak dipakai, berarti dia termasuk harta simpanan. Hati-hati, ini ya. Lebih baik dikaryakan supaya tidak termasuk aset yang tersimpan seperti emas yang ditaruh di lemari itu. Ya, ada sebagian ulama yang menyebutkan selama dia tidak berproduksi, dia tidak dikenakan zakat. Kalau berproduksi berarti nilai produktivitasnya itu yang dizakati, bukan nilai asetnya itu. Ya, bukan nilai asetnya. Dikontrakkan, bukan rumah nilai 1 miliarnya itu dikalikan 2,5%, tapi hasil kontrakannya itu yang dizakati. Begitu Pak. Ya Pak. Tidak dipakainya. Nah ya, kalau standarnya emas maka tidak dikenakan zakat. Tapi kalau standarnya perak kena zakat. Jenengan mau rendah-rendahan apa tinggi-tinggian? Nah ya, 85 gram itu emas. Ini kan, ya. Kalau mengikuti standar 85 gram ya nggak kena zakat. Karena batas minimum kena pajak zakat itu adalah 85 gram. Tapi kalau jenengan menggunakan batas minimum perak, ya kena. Wong cuma 7 juta. Lah mau milih mana? Mau milih perak apa emas? Apa? Saya yakin pilih emas lah. Gak kena-kena soalnya. Ya. Nah, ini hidup kita ini butuh uang 4 juta sebulan. Gaji kita 10 juta, gitu ya. Berarti kita bisa saving setiap bulannya 6 juta. Ya, 6 juta kalau dikalikan 12 bisa mencapai 85 gram emas, kan gitu ya. 85 gram emas. Nah, pada tahun pertama kita masih belum kena zakat. Karena yang haul itu yang tersimpan nganggur selama setahun. Ini kan masih ngumpulkan, baru tahun berikutnya baru kena zakat. Berapa zakatnya? 6 juta dikali 12 dikali 2,5%. Gitu ya. Kalau ambil yang 2,5%, kalau jenengan ambil yang 5%, berarti setiap kali panen mengeluarkan 5%. Ini tergantung hati nurani kok. Mau mengkiaskan kepada dagang atau mengkiaskan kepada pertanian, gitu ya. Nah, kalau mengkiaskan dengan pertanian, maka setiap kali keluar gaji
boleh mengeluarkan, sebaiknya mengeluarkan zakat. Berapa besar zakatnya? Berapa Pak? Sisanya kan 6 juta tadi. 6 juta dikali 5%. Kalau ikut yang pertanian. Kalau ikut yang perdagangan berarti 6 juta dikali 2,5%. Apa boleh? Boleh. Kan tadi Ibnu Abbas ya, Al-Abbas ya, itu pernah bertanya, apa boleh mendahulukan penunaian zakat belum sampai setahun dikeluarkan? Kata Nabi boleh. Berarti meskipun belum setahun kita boleh mengeluarkan zakat yang kita ambil dari penghasilan kita itu. Jadi ngitungnya dari tabungannya Pak ya, bukan ngitung dari hulnya ini ya. Gaji pokok. Andaikan diambil dari gaji pokok ya tidak masalah, berarti sisanya dianggap sedekah. Kalau lebih dianggap sedekah. Ya, ya Pak. Ya, makanya yang ini yang kemudian dimasukkan ke perdagangan. Perdagangan itu kan tidak mesti rugi untung gitu ya. Nah, setelah itu kan ada simpenan. Harus ada tahun takwim, itu harus ada. Dalam setahun itu saya untung berapa? Ya untungnya itu yang dikeluarkan zakatnya. Tidak pernah ngitung anunya ya. Nah, pokoknya bendino payu. Iya. Ya ini yang zakat ini kan tadi disebutkan ya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kalau kamu ditanya berapa yang kamu nafkahkan, katakanlah yang lebih dari keperluan. Yang lebih dari keperluan itu yang sisa tadi ya. Terus ditegaskan oleh Allah, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu mikir. Maksudnya gunakanlah pembukuan untuk menghitung berapa yang harus kamu keluarkan. Itu maksudnya mikiro gitu ya. Tidak hanya sekedar terima ya wis mbuh dikeluarkan berapa. Kalau sudah mau memikirkan itu berarti pembukuan itu menjadi bahan untuk mempertimbangkan berapa yang harus saya keluarkan untuk zakat. Nah, mulai sekarang harus ada pembukuan. Untuk zakat. Ya enggak apa-apa, ambil gampangnya kan ya. Ambil gampangnya, yang penting dihitung. Dihitung itu bagian dari implementasi la'allakum tatafakkarun. Ya, berpikirlah untuk hal-hal yang terkait dengan zakat itu. Ya, baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.